Tapi ada dimensi tertentu di desa itu barangkali kita bisa angkat. Ini menjadi salah satu basic bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan berikut soal upaya menciptakan satu komunitas desa atau kota layak anak. Saya ada contoh konkret di sebuah kabupaten desa di Magetan, Jawa Timur ya. Ada desa tadi itu waktu itu zaman ujian nasional. Itu banyak tidak lulus anak-anak itu. Tidak lulus ujian. Resah orang tua. Bagaimana caranya ini? Dan itu tidak mungkin kalau hanya diserahkan kepada orang tua. Udah gak mampu orang tua ini. Si anak sudah ber-HP, si anak sudah lihat televisi, si macam-macam begitu ya. Karena itu desa sepakat semua dengan kondisi yang memprihatinkan itu. Malu sebetulnya dia tidak sebagian besar tidak lulus ujian nasional waktu itu ada apa namanya itu UNAS apa tidak lulus. Nah, kemudian desa akhirnya sepakat untuk membuat satu perdes yang menang bagaimana anak dalam satu poin saja dalam hal lihat menonton televisi. Semua ini sepakat orang tua dan desa bahwa televisi di rumah itu tidak boleh menyala sampai jam 9 malam. Jadi si anak dipaksa untuk tidak boleh lihat TV sampai jam 9 malam itu. Nah, dengan begitu dia punya waktu untuk belajar, untuk mengaji. Karena selama ini begitu televisi dinyalakan, dia akan ada di situ. Berbagai macam film kesenangan dia ada di situ. Bahkan film-film kartun kalau kita lihat jujur saja banyak yang sudah mulai bicara cinta-cinta. Ini akan seks segala macam. Bahkan ada semacam praktek begitu. Nah, itu mengganggu memori pembentukan apa itu kepribadian anak. Nah, karena itu sepakat desa itu untuk tidak perlu TV itu menyala, itu sepakat semua. Nah, dampaknya kemudian 1 tahun pertama saja tidak ada yang tidak lulus ujian nasional, UNAS itu ya. Karena si anak lah merengek-rengek di awal, dipaksa untuk tidak lihat televisi. Jadi karena tidak lihat televisi, dia tidak punya pekerjaan, maka dia membaca dan mengaji. Saya kira ini contoh ya, satu dimensi kan itu ya. Satu dimensi bahwa bagaimana menciptakan satu desa layak anak dengan cara kita mungkin berguru kepada masyarakat. Berarti berguru itu kita mencoba mencari best practice, contoh-contoh terbaik yang pernah ada di masyarakat kita atau yang sedang ada. Meskipun mungkin itu hanya 1-2 variabel, tidak apa-apa. Nanti kita cari lagi. Saya kira itu akan lebih menarik ketimbang kita terlalu normatif gitu ya, atau terlalu mengawang-awang. Sebab memang kalau menurut saya penelitian Bapeda itu tidak boleh sesuatu yang seperti kampus. Dia tidak ada urusan dengan kampus sebetulnya, bahwa orang kampus bagiannya oke. Karena itu usulan saya yang terakhir untuk teman-teman di Bapeda, mungkin perlu menyusun semacam yang disebut dengan pohon penelitian, tree of research. Artinya di situ dari tahun ke tahun, karena tahun pertama dulu, misalnya tahun 2022, masih ada waktu untuk mendesain atau memeta kira-kira untuk penelitian tahun 2022 itu apa saja. Tentu saja berangkat dari mana? Dari kebutuhan daerah. Misalnya dilihat RPJMD-nya, visi misi bupati dan sebagainya, lihat dari situ. Itu satu klasifikasi yang berikutnya kebutuhan lain. Karena paling tidak 2 kategori itu dulu sementara ya, dibuat 2. Nah, sehingga seluruh proposal yang masuk itu tidak boleh di luar itu. Kenapa? Saya butuh ini. Bapeda itu kan urusannya perumusan kebijakan pembangunan. Karena itu dia butuh data, butuh informasi, butuh fakta, kenyataan hidup tentang kerisauan sosial, budaya dan lain untuk diangkat sebagai program pembangunan, sebagai realisasi atau breakdown dari visi misi itu kan begitu ya. Nah, jadi perlu ada tree of research yang disusun. Dan yang kedua saya kira tentu ada level penelitiannya. Level mana? Saya butuh level ini. Kenapa? Ya karena untuk kebijakan, bukan untuk berteori.
Karena itu kebebasan penelitian di tingkat Pemda itu